Siapa nama suami Nyi Blorong? Simak kisah sang panglima perang Nyi Roro Kidul bersama Nyi Blorong. Kita akan menjelajahi dunia legendaris Nyi Blorong, sosok setengah manusia setengah ular yang menyimpan rahasia besar. Hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul akan membawa kita ke dalam tali takdir yang begitu kompleks. Tapi tunggu, siapakah sebenarnya suami dari Nyi Blorong? Mari kita gali lebih dalam. Dalam kisahnya, Nyi Blorong muncul sebagai figur legendaris yang menyimpan misteri di balik setengah manusia setengah ularnya. Dalam tali takdir yang teranyam, hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul menjadi sebuah rahasia dalam keindahan legenda Nusantara. Sementara banyak yang menduga-duga, misteri yang tak terpecahkan tetap menggelayut. Siapakah suami yang mendampingi keindahan Nyi Blorong? Ada yang berpendapat bahwa ia adalah perwujudan dari Sang Ratu Pantai Selatan sendiri. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Nyi Blorong adalah titisan Nyi Roro Kidul yang diutus untuk memimpin pasukan di kerajaan Megis. Dalam alur cerita yang melingkupi mitos dan realitas, Nyimas Dewi Anggatri muncul sebagai seorang wanita yang menyimpan sejarah kelam di balik kecantikannya. Putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Karingin Kurung 11, Prabu Cahaya Cakra, Nyimas Dewi Anggatri mengalami hidup berkecukupan di dalam keraton yang penuh gemerlap. Namun kecantikannya yang disertai dengan sikap angkuh membawanya pada takdir yang tak terduga, dikeluarkan dari keraton yang pernah menjadi tempat tinggalnya. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa keelokan wajah tak selalu mencerminkan keindahan batin dan bahwa hidup berkecukupan belum tentu membawa kedamaian. Hanya langitlah yang menyaksikan perjalanan Nyimas Dewi Anggatri, gadis cantik dari keturunan raja yang harus menjalani kisahnya di luar gemerlap keraton. Di tengah hutan yang rimbun, Nyimas yang terpisah dari keraton menemukan jalan ke dalam gerbang gaib yang tak terlihat oleh banyak mata. Namun takdir memintanya tersesat dalam alam gaib tersebut, ditangkap oleh pasukan di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang legendaris. Mendengar kisah hidup Nyimas, hati Nyi Roro Kidul pun tergetar dan ia memutuskan untuk menerima gadis itu dalam keanggotaan pasukannya. Dengan penuh kearifan, Nyi Roro Kidul memberikan Nyimas gelar baru, yaitu Nyi Blorong, dan melimpahkan kepadanya kekuatan untuk bermetamorfosis menjadi ular. Sebuah lika-liku tak terduga yang membawa Nyimas dari kehidupan yang mengasingkan diri ke pangkuan Nyi Roro Kidul, mempersembahkan kisah tentang penerimaan, kekuatan, dan perubahan tak terduga dalam perjalanan seorang wanita yang terlahir dari keluarga kerajaan. Sebagai pemimpin pasukan yang dipercayakan dengan tugas mistis, Nyi Blorong menjalankan peran yang tak terduga di antara manusia. Diberi tanggung jawab untuk menyesatkan dengan memanfaatkan ketamakan dan nafsu kekayaan, Nyi Blorong menjadi pusat hasrat para pengikutnya untuk mencapai kekayaan yang tak terhingga. Kedatangan Nyi Blorong tidak hanya memberikan janji-janji manis, tetapi juga meninggalkan kepingan emas yang diwariskan dari sisik-sisiknya sebagai imbalan bagi mereka yang mengikuti jejaknya. Meskipun kehadirannya diwarnai dengan kemewahan, Nyi Blorong memiliki tuntutan yang tak terelakkan. Untuk mempertahankan kecantikannya dan memperkuat pasukannya, Nyi Blorong meminta tumbal arwah manusia. Dalam keindahan dan kegelapan, Nyi Blorong mengajarkan bahwa kekayaan seringkali datang dengan harga yang mahal dan bahwa keserakahan bisa menjadi jalan yang menyesatkan menuju kehancuran. Bukan hanya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga memiliki kaitan dengan cerita Aji Saka, seorang prabu di Medang Kawulan. Menurut cerita, Aji Saka memiliki anak berwujud ular dari Rarasati yang merupakan putri dari Nyi Janda Kasihan, padahal keduanya belum menikah. Ular tersebut bernama Jaka Linglung. Kejadian tersebut bermula ketika Aji Saka bernafsu saat melihat paras cantik Rarasati, sehingga nutfahnya menetes ke tanah.
Ayam katai milik Rarasati pun memungutnya dan beberapa hari kemudian bertelur. Telur tersebut disimpan oleh Nyi Janda di tempat penyimpanan beras. Sejak saat itu ada hal aneh yang terjadi. Beras tersebut semakin bertambah meski setiap hari ditanam. Selanjutnya, telur tersebut disimpan di lumbung hingga menetas menjadi seekor ular. Ular tersebut pun menemui Rarasati sambil memanggil ibu dan menjelaskan perihal dirinya yang merupakan putra dari Aji Saka dan Rarasati. Aji Saka yang tidak mengakui ular tersebut sebagai anaknya. Ia kemudian menyuruh ular naga pergi ke Laut Selatan menghadapi buaya putih yang merupakan penjelmaan Dewata Cengkar, sebelum mengakui sebagai anak dan mencarikannya tunangan. Setelah berkelahi beberapa hari dengan buaya putih, akhirnya ular naga menang dan diberi hadiah untuk memerintah di laut selama 7 hari oleh Ratu Angin-Angin, serta menjodohkan Jakalinglung dengan putrinya, Nyi Blorong. Jakalinglung dan Nyi Blorong akhirnya menikah. Setelah 7 hari, Jakalinglung mohon pamit pulang. Setibanya di istana, Aji Saka mengangkat Jakalinglung menjadi adipati dan menyuruhnya tinggal di istana. Apakah benar suami Nyi Blorong adalah Jakalinglung? Itu semua masih misteri. Sebuah perjalanan melalui mitos dan realitas kegelapan dan keindahan. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan petualangan seru di dunia legenda Nusantara. Sampai jumpa dalam kisah selanjutnya. Selamat menikmati dan jangan lupa selalu penasaran. Salam legenda.